Halo, assalamualaikum. Oke, teman-teman, jumpa lagi dalam video kali ini. Saya ingin sharing tentang bagaimana sih tips trik memastikan bahwa jurnal itu terindeks Scopus karena saat ini terutama di tahun 2020 ini Scopus mengeluarkan tiga kali dokumen dari list Scopus jurnal Scopus yang discontinue. Ini membuat para peneliti, para researcher ini khawatir gitu ya, terutama Bapak Ibu dosen yang memang concern di penelitian dan publikasi ini pasti akan mengalami dampaknya. Nah, ini sedikit berbagi pengalaman yang biasanya saya lakukan untuk mengecek bahwa jurnal yang akan saya tuju untuk publikasi ini aman atau tidak. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke problemnya. Nah, saat ini kalau yang saya amati problemnya itu adalah terjadi perbedaan informasi antara Skimago dengan Scopus. Karena kan selama ini kita terutama dalam beberapa tahun terakhir ini patokan dari kita melihat dokumen Scopus itu kan dari Skimago ya. Kalau misalnya informasi yang di Skimago ini sudah menyatakan bahwa Scopus ini tidak discontinue atau mungkin aktif, kemudian kuartilnya sekian, kemudian pergerakan persentase perkembangan dokumennya sekian itu sudah tersedia di dalam Skimago, artinya ini sudah aman. Namun kali ini kita tidak bisa memastikan, terutama pada tahun 2020 ini kita belum bisa memastikan 100% bahwa informasi misalnya yang saat ini kita baca dalam Skimago ini bahwa jurnal ini adalah terindeks Scopus, sementara ternyata informasi dari Skimago ini belum update. Nah, maka kita harus meneliti, mengecek benar secara detail dokumennya dalam Scopus itu bagaimana. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Karena waktu update, timing update di dalam Skimago dan Scopus itu terjadi perbedaan. Jadi kalau di Skimago itu kan update dari data itu kan setiap bulan Juni ya, setiap bulan Juni. Jadi 1 tahun sekali, sementara Scopus itu minimal 2 kali dalam setahun. Apalagi pada tahun 2020 ini sudah mengeluarkan 3 kali discontinue, artinya update-nya itu lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Itulah yang menyebabkan terjadi perbedaan itu gitu ya. Nah, kemudian menurut pengalaman yang saya lakukan, cara melihat bahwa jurnal ini sehat atau aman, artinya kita tidak was-was untuk mempublikasikan atau mensubmit manuskrip kita ke jurnal tersebut. Nah, yang pertama yang saya upayakan adalah diupayakan publisher yang bereputasi. Namun, nah kita paham ya untuk publisher yang bereputasi ini secara positifnya salah satunya terpercaya, kemudian gratis ya kan, seperti Emerald, Elsevier dan lain-lain. Namun kekurangannya memang butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Menurut saya kalau misalnya memang kebutuhan dari para peneliti ini ingin yang tidak terlalu lama ya akan menjadi problem ketika kita mempublikasikan manuskrip kita ke jurnal-jurnal yang publisher bereputasi ini, tapi memang dijamin keamanannya ya. Kemudian namun juga banyak pilihan dari jurnal-jurnal yang dari publisher yang bukan publisher yang besar tapi tetap bisa dijamin bahwa dia itu aman ya. Artinya ini diupayakan, artinya bukan berarti sebuah syarat wajib gitu ya. Ini pilihan saja. Saya juga bukan termasuk yang harus idealis, harus di Emerald atau Elsevier, tidak, karena kadang lagi-lagi ke kebutuhan kita dia, kebutuhan bahwa kita membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama misalnya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa distribusi jumlah artikel per tahun itu artinya masuk akal. Artinya kestabilan dari distribusi jumlah artikel per tahun itu nanti kita bisa langsung praktekkan, kita cek ya. Kalau misalnya jurnal tersebut itu mengalami lonjakan-lonjakan dokumen yang terlalu banyak, nah ini patut kita curigai gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah melihat dari site score, melihat
Artinya melihat site score ini melihat pergerakan site score dari tahun ke tahun. Nah, harusnya kalau jurnal yang sehat itu site score dari tahun ke tahun itu naik. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan, naik turun, nah itu juga kita patut untuk meragukan gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita praktekkan, mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum paham sebenarnya untuk kuartil itu bagaimana. Kuartil itu adalah ranking dari site score yang sudah ada per tahun tadi. Nah, persentasenya itu berapa persen. Nah, kalau untuk yang Q4 atau Q4 itu kurang dari 25%. Kemudian Q3 25 sampai 50% dan Q2 adalah 50 sampai 75% dan Q1 adalah 75 sampai 100%. Nah, itu menentukan dari mutu dari jurnal karena semakin banyak jurnal yang tersitasi itu semakin banyak tulisan yang disitasi itu akan semakin menentukan mutu dari jurnal. Oke, kita langsung saja mempraktekkan ya. Kita akan buka salah satu contoh ya. Kita akan buka salah satu contoh dari hasil informasi discontinue jurnal yang ada di bulan Oktober ini. Kita akan ambil salah satu jurnal, misalnya kita akan menggunakan ini, dua jurnal ini ya. Jurnal pertama ini adalah International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Ini di discontinue karena publication consent. Nah, ini di discontinue pada bulan Oktober kemarin. Sedangkan untuk yang International Journal of Advanced Science and Technology ini di discontinue pada bulan September kemarin. Nah, kita akan cek dokumennya di Skimago bagaimana, di Scopus bagaimana. Kemudian kita akan cek jurnal yang terindeks itu seperti apa. Nah, ini kita contohkan European Journal of Operation Research. Oke, kita cek. Yang pertama adalah jurnal International Journal of Emerging Trends and Engineering Research. Kita cek dulu di dalam Skimago. Oke, kita cek dalam Skimago. Oke, saya searching. Oke, saya searching, kemudian saya klik hasilnya. Nah, ini kan. Nah, kalau informasi di dalam Skimago ini belum ada penjelasan bahwa dia itu discontinue. Biasanya kalau misalnya memang sudah update, Skimago akan memberikan di sini ada penjelasan discontinue gitu ya. Ini berarti kan belum update. Artinya kalau kita tidak memahami bahwa dia ini sementara kita melihatnya di tahun 2020, di sini tertulis coveragenya sampai 2020. Kalau kita hanya melihat di Skimago saja, artinya kita mengira bahwa jurnal ini baik-baik saja. Artinya jurnal ini tidak ada masalah atau masih terindeks. Kemudian di sini juga terlihat untuk citasinya di sini belum ada penjelasan untuk kuartilnya ya, memang masih belum ada karena masih indeksnya pun juga masih 4. Nah, sekarang kita cek kondisi yang terlihat masih aktif ini. Kita akan cek di Scopus. Nah, kalau di Scopus kita terpaksa memang harus login di Scopus ini supaya bisa melihat dokumen secara lengkap. Nah, kita masuk ke source. Nah, di dalam source itu kan ada pilihan ya. Nah, ada pilihan. Nah, ini kan di sini kan ada by title, by publisher, by ISSN. Saya langsung by title saja karena tadi sudah menemukan ya. By title saya kopas, kemudian find source. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah ketemu bahwa jurnal ini ya. Kita cek ini jurnal International Journal of Emerging Trends and Engineering Research. Kita klik di sini, kita klik di jurnalnya.
Oke, sudah ketemu ya untuk jurnalnya. Nah, di Scopus dokumennya adalah bahwa jurnal tersebut di sini from 2019 to present. Nah, karena posisi list discontinue itu masih bulan Oktober, sementara saat ini masih tanggal 1, artinya Scopus belum memberikan penjelasan di sini discontinue. Nanti kita bisa bandingkan dengan yang September ya. Nah, jurnal ini sudah discontinue meskipun belum kelihatan karena masih baru itu tadi ya. Nah, sekarang kita bisa cek seperti yang tadi saya sampaikan di PowerPoint tadi, kita bisa cek menelusuri dari site score-nya. Nah, kita di sini bisa tahu kenapa Scopus menyatakan bahwa ini discontinue atau dikeluarkan. Kita cek untuk site score-nya karena dia masih baru ya 2019 tapi langsung di discontinue, artinya di sini terlihat site score-nya 94 per 131 dokumen, 0,7%, sementara pada tahun 2020 ini adalah 1,7%. Nah, memang di sini kita tidak bisa membandingkan karena karena di sini ada kenaikan gitu ya. Namun pergerakan tahunnya kan masih 2 tahun ya, maksudnya set score-nya kan masih perbandingannya masih 2. Jadi di sini terlihat ada kenaikan gitu ya. Namun kita bisa cek juga di site score rank. Nah, di site score rank juga tidak terlihat bahwa dia ini tidak layak karena di sini untuk prosentase dari site score-nya itu adalah 31%, artinya dia kuartil 3 seharusnya gitu ya. Nah, namun ketika kita cek di Scopus Content Coverage, nah ini bisa dilihat kejanggalan gitu ya, kejanggalan dari jurnal ini karena pada tahun 2019 dia terindeks dokumen yang terindeks Scopus itu 132, tapi begitu tahun 2020 naik menjadi 1073. Nah, ini yang membuat Scopus itu bisa dibilang menilai bahwa jurnal ini ada kejanggalan gitu ya, karena untuk proses publikasi dari jurnalnya lonjakannya terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Jadi yang misalnya yang awalnya konsen publikasinya itu di bidang komputer, kemudian begitu tahun berikutnya itu dinaikkan menjadi komputer in e-learning atau komputer ini dan seterusnya, sehingga bisa menyebabkan di discontinue-nya jurnal ini. Nah, itu. Nah, jadi menurut saya dari 3 ini memang yang menurut ini pengalaman saya yang paling bisa jadi patokan bahwa jurnal ini meragukan ini adalah pada Scopus Content Coverage. Nah, sekarang kita coba lagi untuk contoh berikutnya adalah jurnal International Journal of Advanced Science and Technology. Nah, kita coba cek di Skimago. Kita cek di Skimago untuk jurnal tersebut. Nah, yang ini ya, kita klik di sini. Nah, jurnal International Journal of Advanced Science Technology. Kalau di sini penjelasannya jurnal tersebut scope coverage-nya 2016 sampai 2020. Belum ada informasi bahwa dia discontinue. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, jurnal ini adalah Q4. Nah, ini berartinya kan di Skimago baik-baik saja. Nah, sekarang kita cek di Scopus. Kita cek di source-nya. Oke, kita menemukan ada 2 ya, karena yang kita cari adalah yang ini. Kita klik International Journal of Advanced Science and Technology. Nah, kemudian di sini ditampakkan semua progresnya. Nah, ini karena jurnal ini atau ijaz ya, ijaz ini dia terdiscontinue itu ada pada bulan Oktober.
maka pada bulan September, maka di sini sudah ada laporan dari Scopus tentang coverage discontinue in Scopus. Nah, kemudian untuk pergerakan dokumennya, kita bisa cek di site score-nya. Nah, site score-nya kita cek 2019 itu 0. Nah, kita cek misalnya pada tahun 2017 ya, kita urut ya. Mulai tahun yang paling lama, saya 2017, dia 0,3. Nah, sekarang kita cek 2018. 0,4 ya kan, ada kenaikan. Tapi ketika di tahun 2019 dia 0,0, artinya terjadi penurunan. Nah, itu ya ada lampu merahnya ya. Kemudian untuk site score rank-nya di sini tertulisnya untuk site score rank third persentil, artinya kuartil 4 ya, karena 0 sampai 25 itu adalah Q4. Kemudian Scopus content coverage, nah ini bisa kita cek. Nah, mulai tahun 2016 1 dokumen, 2007 dan 2018 25. Nah, begitu 2019 dia 1410. Kemudian tahun 2020 2958. Ini jelas mencurigakan. Artinya jadi jika Bapak Ibu dosen atau teman-teman peneliti, rekan-rekan peneliti, silahkan mengecek di Scopus content coverage. Nah, dari sini biasanya kelihatan Scopus itu akan fokus di sini, karena saya sering mengecek dari beberapa publikasi, beberapa jurnal yang discontinue itu biasanya masalahnya ada di Scopus content coverage. Nah, ini jelas tidak wajar gitu ya. Nah, oleh karena itu dia di discontinue. Nah, seperti itu. Itu dua contoh dari jurnal yang di discontinue. Nah, sekarang kita cek yang terakhir adalah jurnal yang masih terindeks. Nah, ini saya mengecek di European Journal of Operation Research. Ini memang jurnal bereputasi ya. Nah, kita akan cek di Skimago. Nah, di Skimago kita cek. Nah, ini jurnal yang berputasi ya, H-indeksnya sudah 243. Di sini juga coverage-nya 1977 ya sampai 2020. Kemudian dia adalah Q1. Nah, sekarang kita cek di Scopus. Kita cek di Scopus, di source-nya. Oke, ketemu ya. Kita klik untuk jurnalnya. Nanti kita bisa cek seperti apa historis dari dokumennya ya. Nah, sekarang sudah ketemu ya. Nah, untuk European Journal of Operation Research, di sini publisher-nya Elsevier, kemudian di sini coverage-nya sudah jelas, bahkan di sini tuh 2021 ya, sudah ada penjelasan, dan di sini juga memberikan penjelasan untuk site score-nya. Nah, kita cek ya untuk site score-nya. Misalnya 2000, kita cek 3 tahun terakhir ya, ini 2017. 6,9 ya, tinggi ya. Kemudian 2018 kita juga bisa cek 7,4, berarti terjadi kenaikan. Kemudian 2019 adalah 8,5%, artinya terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Nah, kemudian untuk site score rank tadi itu ditampakkan di Skimago, ditampakkan Q1 ya, di sini 97% ya, hampir sempurna. Kemudian untuk Scopus content coverage, nah ini teman-teman bisa melihat di sini. Nah, dia sangat stabil ya dari tahun ke tahun. Nah, jadi misalnya tahun 2008 691, kemudian 2009 759, dan dokumennya di antara sekian. Jadi misalnya penurunan atau kenaikannya itu tidak signifikan seperti yang tadi sudah kita coba melihat di cek jurnal yang terdiscontinue tadi kan ya. Nah, itu. Nah,
Oke, jadi, seperti itu teman-teman, pengalaman saya untuk melihat jurnal yang memang, kita pastikan jurnal itu aman, kemudian kita bisa publish di sana. Menurut saya yang paling paling, bisa kita jadikan patokan kalau dari pengalaman saya ini boleh tidak setuju ya, dari pengalaman saya adalah dari Scopus Content Coverage. Oke, mudah-mudahan publikasi dari teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, para peneliti, tidak terjebak dalam jurnal yang discontinue atau mungkin yang kuartilnya terjun bebas. Mudah-mudahan kita bisa publikasi tulisan kita di jurnal yang memang benar-benar aman. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.